Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is a Black Gold Rush Coming Soon? Seperti Anda bisa melihat di slide pertama, hari ini saya ingin membahas black gold atau minyak mentah dan coba menjelaskan apakah harganya cenderung akan naik atau turun dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kalau kita melihat slide ini, jelas sekali terlihat bahwa harga pada bulan Agustus melonjak dan memberikan harapan ke pelaku pasar di pasar minyak bahwa harganya akan melaju terus ke depannya. Namun, saya sudah sering menyatakan di video mengenai minyak mentah bahwa OPEC itu sebetulnya organisasi yang agak kurang berjalan pada akhir ini. Kenapa demikian? Karena banyak anggota itu punya perselisihan yang sangat besar, terutama kalau kita melihat Arab Saudi di satu sisi dan Iran di sisi lainnya. Boleh dikatakan bahwa mereka itu musuh bebuyutan dan itu sulit sekali untuk membuat kesepakatan apapun juga. Nah, sekarang seperti kita tahu, pekan ini ada International Energy Forum yang diadakan di Al Jazair. Nah, sekarang banyak orang bilang, wow, pasti akan ada persetujuan di antara anggota OPEC ditambah dengan Rusia misalnya untuk membekukan produksi di level yang ini. Tapi saya mengatakan sekali lagi, itu kecil kemungkinan akan terjadi, mengingat juga bahwa semua anggota OPEC pada saat ini juga mencari market share yang sebesar mungkin. Nah, lalu kalau kita melihat juga di antara anggota OPEC juga ada banyak negara yang ternyata mempunyai rencana ataupun kemampuan untuk meningkatkan produksi minyaknya. Dua di antara misalnya Nigeria dan Libya baru saja selesai konfliknya secara internal di negara tersebut dan mereka berdua bisa menaikkan misalnya produksinya maupun ekspor minyaknya sebesar 800.000 barrel per hari. Itu belum dihitung misalnya Irak, Iran, dan juga Venezuela yang juga punya kemampuan untuk menaikkan produksi maupun ekspornya. Jadi Anda melihat sebetulnya kalau kita mengharapkan bahwa produksi akan dibekukan, itu sebetulnya kecil sekali kemungkinannya itu akan terjadi, mengingat banyak negara justru mempunyai kemampuan ataupun keinginan untuk menaikkan produksinya belakangan ini ya. Nah, lalu kita melihat sebetulnya seperti kita sudah tahu, masalah yang paling besar di pasar minyak itu adalah bahwa kita mengalami oversupply. Misalnya oversupply yang paling banyak kita melihat di kuartal kedua tahun 2015 di mana ada oversupply sebesar 2,17 juta barrel per hari. Memang belakangan ini sudah turun dan data terakhir untuk kuartal pertama 2016 menunjukkan bahwa oversupply sudah turun sampai 1,53 juta barrel per hari dan bahkan saat kita bicara mungkin berkisar di sekitar 1 juta barrel per hari. Ingat juga bahwa oversupply ini sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir ini dan itu tidak pernah sebelumnya terjadi dalam sejarah di pasar minyak. Jadi oversupply ini yang kita melihat sesuatu memang yang luar biasa. Nah, di samping oversupply yang begitu besar, juga ada stoknya yang berlimpah sekali di dunia ini. Kalau kita misalnya melihat di chart ini, US atau Amerika Serikat sendiri, crude oil plus refined product seperti misalnya bensin, aftur, diesel dan sebagainya, itu pada saat ini berjumlah lebih dari 1,4 miliar barrel. Dibandingkan biasanya pada umumnya kita melihat stoknya di Amerika Serikat itu biasanya di antara 900.000 barrel hingga 1,1 miliar barrel. Jadi Anda melihat dengan kata lain, sekarang stok minyaknya berada 40% di atas level rata-rata selama 25 tahun terakhir ini. Sekali lagi ini juga sesuatu yang luar biasa, tidak pernah sebelumnya terjadi di mana stoknya begitu berlimpah dan dari waktu ke waktu kita melihat masih naik terus ya. Jadi ini sungguh memang berbahaya dan menekan harganya belakangan ini.
Nah, lalu kalau kita melihat tidak hanya Amerika Serikat, tapi seluruh dunia, terutama itu negara maju atau negara industrial, punya stok minyaknya yang sungguh besar sekali ya. Dan bahkan pada saat ini berjumlah lebih dari 3 miliar barrel. So, dua masalah ini masih akan menekan harga minyak terus ya, sampai setidaknya akhir tahun ini. So, di samping oversupply yang masih berjalan terus, kita juga punya stok minyak yang begitu berlimpah. Namun, ini ada alasan di mana saya bisa memberikan sedikit harapan untuk pelaku pasar di pasar minyaknya, terutama untuk jangka menengah panjang ke depannya, karena kita melihat pada tahun 2015, eksplorasi minyak turun ke level terendahnya selama, jangan salah, selama 60 tahun terakhir ini. Di mana pada tahun 2015 kita mengonsumsi 29 miliar barrel per hari, per tahun, tetapi penemuan yang barunya itu hanya 2,8 miliar. Jadi dengan kata lain, kita hanya menggantikan 10% dari minyak yang kita konsumsi di tahun 2015. Nah, tentunya jangka pendek itu tidak akan punya dampak yang sungguh besar gitu, tapi nanti jangka menengah panjang ke depannya itu tentunya itu akan punya pengaruh besar di mana supply-nya akan makin berkurang dari tahun ke tahun ya, dan dengan kata lain harga minyak juga akan naik kembali. Nah, lalu kalau kita melihat misalnya conventional oil dan unconventional oil, di mana tingkat produksinya pada saat ini, kita melihat bahwa conventional oil atau oil yang di drilling secara vertikal atau minyak yang gampang dieksplorasi itu sudah mencapai puncaknya pada Januari 2011 di level 86,2 juta barrel per hari. Jadi ini sesuatu yang sungguh mengkhawatirkan, terutama dalam jangka panjang. Karena kalau misalnya minyak yang mudah ditemukan dan juga tidak terlalu mahal, itu sudah mencapai puncaknya dan itu jelas terpampang di grafik ini tentunya akan menyebabkan supply-nya tersendat ya. Namun, ada sesuatu yang menambah supply minyak di pasar dunia ini, terutama unconventional oil atau juga disebutnya di Amerika Serikat dan Kanada shale oil dan oil sands. Namun ada tetapinya, shale oil dan oil sands ini memang jauh lebih mahal dibandingkan conventional oil, dan decline rate-nya atau tingkat penurunannya di antara peak production dan nanti dari tahun-tahun turunnya itu cepat sekali. Jadi conventional oil kalau kita drilling cuma turun sedikit aja dari tahun ke tahun produksinya. Tapi unconventional oil dari saat kita mulai produksi 2 tahun ke depannya itu produksinya biasanya sudah turun 70%. So ini juga sesuatu yang memang memberikan harapan dalam jangka pendek di mana supply-nya naik, tetapi jangka menengah panjang juga tidak akan bertahan. Bahkan kita melihat tingkat produksi yang maksimal di dunia juga sudah tercapai kemarin di bulan Agustus 2015 di level 96,9 juta barrel per hari. So again, pada saat ini memang supply-nya masih cukup banyak, tetapi karena conventional oil sudah mencapai puncaknya pada tahun 2011 dan juga unconventional oil sudah mulai makin turun, boleh dikatakan bahwa supply-nya dari tahun ke tahun mulai dari sekarang akan turun terus ya. Nah, oleh karena ya shale oil atau oil sands membutuhkan harga yang sangat tinggi, kita melihat bahwa di harga sekarang banyak sekali perusahaan oil maupun gas di Amerika Serikat itu sama sekali tidak menguntungkan dan punya negative cash flow. Oleh karena itu juga sudah 90 perusahaan minyak atau gas sudah bangkrut tahun ini. Apalagi ditambah berita dari consulting firm Wood Mackenzie yang mengatakan bahwa proyeksi nilai 1,5 triliun itu membutuhkan harga $50 per barrel. Sedangkan kita melihat setahun terakhir ini harga rata-rata hanya $42 per barrel. So dengan kata lain ya, kita melihat bahwa harga sekarang sungguh tidak mencukupi untuk misalnya perusahaan shale oil itu mencari untung.
Nah, oleh karena itu juga kita melihat bahwa pada saat ini di sektor energi di Amerika Serikat ada utang senilai 370 miliar atau kalau kita merupiahkan itu lebih dari 4 kuadriliun rupiah. Bayangkan, lebih dari 4 kuadriliun rupiah utang di sektor energinya. Luar biasa itu. Nah, oleh karena tadi kita melihat harga minyaknya sangat rendah dan biayanya sangat tinggi, sektor energi di Amerika Serikat kini menggunakan 86% dari laba operasional mereka untuk membayar bunga saja. Itu luar biasa itu. Not sustainable, tidak mungkin bisa dipertahankan di mana perusahaan minyak sekarang menggunakan 86% dari laba operasional hanya untuk menutupi bunga saja. Itu belum lagi kita membicarakan pokok. Only the interest on their debt. Ya, dan ini sekali lagi sesuatu yang sungguh luar biasa karena kita melihat 1998 saja ketika level terendahnya di pasar minyak itu $14,50 per barrel, itu pun 20% lebih sedikit itu digunakan dari laba operasional untuk menutupi biaya atau beban utang saja, dan sekarang sudah 86%. So again, itu sama sekali tidak sustainable, tidak bisa dipertahankan, dan oleh karena itu makin banyak perusahaan minyak dan gas ke depannya akan bangkrut. Ya, diperkirakan setahun ke depan masih ada 200 perusahaan lagi yang kira-kira akan bangkrut ya. Tapi ada sesuatu yang bagus juga yang perlu disampaikan. Demand-nya untung sekali itu masih naik dari tahun ke tahunnya. Yang kebanyakan tentunya kita tahu juga berasal dari negara berkembang di Asia ya. Misalnya kita melihat tahun ini diperkirakan permintaan untuk minyak di seluruh dunia itu masih akan naik 1,3 juta barrel. Dan tahun depan juga sekali lagi akan naik juga sekitar 1,2 juta barrel. Tapi meskipun demikian, sekali lagi juga kita melihat masih ada oversupply yang kemungkinan besar masih akan bertahan sampai tahun depan ya. Nah, lalu kalau kita melihat secara teknikal, kita melihat bahwa pada saat ini ada pola yang sangat menarik, banyak dibicarakan di berbagai forum kalau kita melihat yang menyangkut minyak, di mana ada inverted head and shoulders, dengan left shoulder di sini, lalu ada kepala atau head, dan right shoulder atau bahu kanannya di sini ya. Tapi saya merasa bahwa bahu kanannya ini belum selesai. Jadi walaupun memang ada harapan bahwa neckline atau garis lehernya akan pecah di sekitar $52 per barrel, tetap saja saya rasa kita harus sedikit lebih lama sabar ya. Tapi perlu disampaikan juga kalau misalnya ini neckline-nya pecah di 52, targetnya memang adalah sekitar $78 per barrel ya. Nah, lalu kalau kita melihat chart ini lebih jelas lagi kenapa saya mengatakan bahwa koreksinya kemungkinan besar belum selesai ya. Karena kita baru menyelesaikan wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, wave 4 turun, dan wave 5 naik yang merupakan wave 1 besarnya di sini. Lalu kita baru turun wave A turun, wave B naik, oleh karena itu kita masih punya wave C turunnya. Dengan target saya pernah sampaikan sebelumnya juga di antara 35 hingga 41 dolar per barrel ya. So, perhatikan level-level ini, saya pikir masih ada peluang yang cukup besar untuk turun di antara 35 sampai 41 dolar per barrel ya. Nah, lalu kita melihat juga positioning di pasar minyak juga sangat menarik, di mana kita melihat bahwa long positions atau posisi beli di antara spekulator juga 3 minggu yang lalu mulai turun paling banyak dalam 2 tahun terakhir ini ya. Oleh karena itu juga saya melihat bahwa kepercayaan pelaku pasar di pasar minyak juga mulai kehilangan sedikit terhadap kenaikan harganya ya. So, untuk sementara waktu saya pikir juga harus ada penurunan dalam posisi beli di sini, mungkin sampai level yang sebelumnya yang tercapai di sekitar Juni-Juli tahun 2015, baru mungkin kita akan melihat bahwa pasar minyak oversold dan kita akan baru mulai naik lagi ya. Nah, lalu kejadian juga di tahun 2015 juga terulang kembali di tahun 2016 atau tahun ini. Kenapa demikian? Karena saya sudah pernah sampaikan juga bahwa di pasar minyak itu ada efek musiman, di mana harga minyak banyak naik biasanya di antara Februari
hingga Juni, lalu pertengahan tahun itu sedikit konsolidasi dan nanti pada akhir tahunnya turun lagi ya. Dan terpampang juga dengan jelas di sini bahwa koreksi dalam bentuk A, B, dan C itu sering kali terjadi. Jadi kemungkinan besar kita masih harus sabar sampai sekitar akhir tahun ini sebelum kita kembali mencari posisi beli di pasar minyak ya. Dan terakhirnya, jika Anda misalnya merasakan ada manfaat dari video ini, mohon di-like dan dibagikan saja dengan teman Anda ya. Jadi untuk merangkum kembali, meskipun banyak pelaku pasar di pasar minyak mengharapkan bahwa harga minyak akan naik dalam jangka pendek ini, apalagi dengan adanya pola inverted head and shoulders di daily chart seperti tadi kita melihat, saya merasa bahwa koreksi yang berlangsung dalam beberapa pekan yang terakhir ini belum selesai sepenuhnya dan kita masih bisa turun lebih jauh ke sekitar 35 hingga 41 dolar per barrel. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.